wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Dwi Sukma Pratiwi, dengan NIM 241333123, dan rekan saya yaitu Sani Aulia Putri dengan NIM 241333112, dan Indira Feva Airesya dengan NIM 241333125. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Indira Feva Airesya. Pertama, analisis profil entitas, yaitu 1. Profil entitas Jenderal Pajak di bidang lembaga pemerintah di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertugas menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan. Yang kedua, ada proses bisnis inti DJP. 1. Pendaftaran dan validasi wajib pajak. Yang kedua, pelaporan SPT dan e-filings. Yang ketiga, pengolahan data transaksi. Yang keempat, pelayanan digital pajak. Yang kelima, pengawasan dan audit. Yang ketiga, ada jenis data dan akuntansi dan keuangan. 1. Data wajib pajak pribadi dan badan usaha. Yang kedua, transaksi keuangan dan pelaporan SPT. Yang ketiga, data penerimaan negara dan realisasi pajak. Yang keempat, arsip dokumen keuangan internal. Yang kelima, sistem akuntansi pemerintahan yaitu Sakti, e-filings, dan e-billings. Selanjutnya ada jenis ancaman. Pertama, penyusupan atau bukti awal. Jenis ancaman yang menimpa Direktorat Jenderal Pajak atau JJP pada tahun 2024 adalah serangan ransomware yang berhasil mengenkripsi data keuangan dan sistem pelaporan pajak nasional. Serangan ini berawal dari aksi phishing yang menargetkan salah satu pegawai DJP pusat. Penyerang mengirim email yang tampak resmi dengan subjek laporan wajib pajak 2024 disertai lampiran file berbahaya. Karena terlihat menyakitkan, pegawai tersebut membuka lampiran tanpa menyadari bahwa file tersebut berisi malware yang secara diam-diam menginfeksi komputer dan jaringan internal DJP. Yang kedua, ada eskalasi. Setelah berhasil masuk, penyerang mulai melakukan eskalasi akses dengan mencuri kredensial login administrator dengan akses tingkat tinggi tersebut. Pelaku menyebarkan ransomware ke server pusat dan sistem cadangan atau backup. Dalam waktu singkat, sebagian besar database wajib pajak, transaksi pelaporan pajak, serta arsip internal DJP berhasil dienkripsi dan tidak bisa diakses. Dampaknya, berbagai layanan penting seperti e-filing, e-billing, dan e-faktur mengalami gangguan serius dan tidak dapat digunakan oleh masyarakat selama beberapa hari. Selanjutnya, puncak insiden. Pada puncak insiden, para penyerang menampilkan pesan terbuka di layar sistem DJP, menuntut pembayaran dalam bentuk Bitcoin agar kunci deskripsi diberikan. Serangan ini tidak hanya melumpuhkan sistem utama, tetapi juga menimbulkan kepanikan internal karena data keuangan negara dan informasi pribadi wajib pajak berpotensi bocor. Kejadian ini menjadi salah satu insiden siber terbesar yang pernah dialami lembaga pemerintah di Indonesia, menegaskan bahwa sektor publik pun tidak luput dari ancaman serangan digital yang semakin canggih. Analisis dampak. 1. Dampak finansial atau langsung. DJP harus menanggung biaya pemulihan server dan sistem keamanan. Estimasi kerugian mencapai miliaran rupiah. Potensi kehilangan data, denda jika data bocor. 2. Dampak operasional. Layanan digital seperti e-filing, e-billing, dan e-faktur sempat tidak dapat diakses selama 2-3 hari. Hal ini menyebabkan keterlambatan pelaporan dan gangguan penerimaan pajak. 3. Dampak reputasi. Masyarakat mulai meragukan keamanan DJP online. Insiden ini memicu penurunan kepercayaan publik. 4. Hukum dan kepatuhan. DJP berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Standar Keamanan Sistem Elektronik Pemerintah. Lembaga dapat menghadapi audit kepatuhan dan risiko tuntutan hukum dari pihak yang datanya bocor. Selanjutnya, perencanaan langkah antisipasi dan mitigasi. 1.
Pencegahan preventif. 1. Pelatihan keamanan siber untuk seluruh pegawai. 2. Penerapan multifaktor authentication di sistem internal. 3. Pembatasan akses jaringan. 4. Backup data terkripsi dan disimpan di lokasi berbeda. 5. Penggunaan free file dan antivirus antivirus yang selalu Deteksi atau detection. Dalam materi deteksi ini ada 3 poin. Yang pertama yaitu implementasi intrusion detection system atau IDS dan security information dan event management atau SIEM. Yang kedua yaitu pemantauan log aktivitas penggunaan dan sistem 24 jam. Dan yang ketiga yaitu audit keamanan rutin untuk mendeteksi aktivitas abnormal sejak dini. Respon dan pemulihan. Ada beberapa poin dalam materi ini. Yang pertama yaitu membentuk tim tanggapan insiden siber atau Computer Security Incident Response Team atau CSIRT. Yang kedua yaitu panduan tindakan darurat. Yang ketiga yaitu pemulihan sistem menggunakan backup bersih dan verifikasi keamanan ulang. Yang keempat yaitu komunikasi terbuka kepada publik dan wajib pajak untuk memulihkan kepercayaan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi total terhadap kebijakan keamanan data. Kesimpulan dari kasus peretasan terhadap Direktorat Jenderal Pajak DJP tahun 2024 ini dapat mengambil kesimpulan bahwa ancaman siber dapat menimpa lembaga pemerintahan sekalipun yang memiliki sistem besar dan vital. Serangan ransomware yang terjadi telah mengakibatkan gangguan operasional, kerugian finansial, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap keamanan data negara. Dari insiden ini menegaskan pentingnya penerapan sistem keamanan siber yang kuat, termasuk peningkatan kesadaran pegawai, pembaruan teknologi keamanan, serta prosedur tanggap darurat yang terencana. Dengan langkah pencegahan, deteksi, dan pemulihan yang tepat, DJP diharapkan mampu memperkuat perlindungan data dan menjaga stabilitas layanan publik di masa mendatang.